Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya anak-anak solih dan solih hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga anak-anak solih dan solihah dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, hari ini ada yang tahu nggak ya? Ustazah ingin mengajak kita belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Iya, hari ini kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, untuk pelajaran kali ini, siap ya? Ayo, siap-siap duduk yang rapi. Siap-siap untuk kita simak sama-sama. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Ustazah mau tanya dulu ke anak solih dan solihah. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Manusia? Iya, betul. Kemudian apa lagi? Hewan? Iya, betul. Terus? Tumbuhan. Iya. Jadi makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup itu segala sesuatu yang memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, itu bergerak. Nah, coba kita perhatikan. Manusia bisa bergerak. Hewan bisa bergerak. Tumbuhan bisa bergerak nggak ya? Ternyata tumbuhan bisa bergerak. Tumbuhan bergerak salah satu di antara faktornya karena adanya cahaya. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang kedua makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan. Begitu juga dengan hewan. Manusia makannya nasi, roti. Hewan memerlukan makanan. Sapi makannya rumput. Ayam makannya biji-bijian, bisa makan semut. Tumbuhan makannya apa? Air dan juga pupuk. Iya, betul. Yang ketiga yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Hewan bernafas ya. Ada yang tahu hewan apa yang bernafas menggunakan paru-paru? Kucing. Kalau ikan bernafas menggunakan apa ya? Insang. Jadi ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat itu tumbuh. Manusia itu tumbuh dari mulai bayi, kemudian menjadi anak-anak, bisa belajar berjalan, kemudian bisa berlari. Terus kita bisa lihat hewan, misalnya ayam. Kita lihat ayam menghasilkan telur. Telur kemudian dieram jadi anak ayam. Anak ayam menjadi anak ayam remaja, setelah itu menjadi ayam dewasa. Kemudian dia bertelur lagi. Tumbuhan juga gitu. Kalau kita lihat tumbuhan dari bibit yang kecil, terus menjadi lama-kelamaan menjadi pohon yang tinggi. Yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak itu berarti bisa memiliki keturunan. Iya. Jadi berkembang biak itu meneruskan keturunan. Iya, bertambah banyak jumlahnya. Iya, betul. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kalau hewan, misalnya ayam, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian hewan yang melahirkan contohnya yaitu sapi, kucing, kambing, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang keenam itu adalah tanggap terhadap rangsangan. Ya, tanggap terhadap rangsangan itu ketika kita sentuh maka akan muncul respon. Contoh, ketika kita menyentuh putri malu,
maka yang terjadi adalah tumbuhan putri malu akan menguncup dengan sendirinya. Itu terjadi karena rangsangan dari tangan kita menyentuh putri malu. Contoh yang kedua yaitu manusia. Bagaimana cara untuk melihatnya? Ketika kita dipukul, kita akan merasakan sakit. Nah, itulah rangsangan yang terjadi pada diri kita. Iya, jadi itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya setiap makhluk hidup itu tadi bertumbuh dan berkembang. Dan bertumbuh dan berkembangnya kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya diantaranya yaitu makanan-makanan yang sehat, yang halal, yang baik. Allah sudah memerintahkan kepada kita di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari makanan yang halal, untuk memakan makanan yang halal. Karena itu ada manfaat ya kepada kita. Selain itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaatnya yaitu supaya tubuh kita sehat. Tubuh kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, maka kita wajib sebagai seorang muslim untuk memilih makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sehat, kemudian makanan-makanan yang baik. Itu saja dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.